Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ikhwani rahimakumullah. Teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat serta puasanya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti kita menuai predikat muttaqin, predikat sebagai hamba yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan melanjutkan pembacaan kitab At-Taqriratus Sadidah karya Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, muridnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus shaumi ithnani. Arkanus shaumi, adapun rukun-rukun puasa, ithnani itu ada dua. Jadi rukun puasa itu ada dua. Ada yang mengatakan rukun puasa itu tiga. Apa itu? Pertama adalah niat, kemudian yang kedua menjauhi sesuatu yang membatalkan, dan yang ketiga orang yang berpuasa. Itu menurut sebagian ulama. Tapi yang sering kita lihat rukun puasa itu ada dua. Ar-ruknul awwalu, adapun rukun yang pertama, an-niyatu adalah niat. Sawaun, sama saja, akana puasa itu fardhan berupa puasa fardu, am naflan atau berupa puasa sunnah. Artinya puasa sunnah, puasa fardu, semuanya rukunnya itu niat, harus ada niat. Liqaulin Nabi, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya pekerjaan-pekerjaan itu binniyati, tergantung niat. Sesungguhnya sahnya pekerjaan-pekerjaan itu binniyati, dengan niat. Artinya apa? Kalau ada amal tapi tidak ada niatnya, maka amal tersebut tidak sah. Termasuk puasa ini, puasa itu kalau tidak ada niatnya maka tidak sah. Watajibu, dan wajib, an-niyatu, niat ini, likulli yaumin, untuk setiap hari. Jadi misalnya bulan Ramadan itu ada 29 hari atau ada 30 hari, maka setiap harinya menurut mazhab Syafi'i itu wajib dilakukan niat tersendiri. Sekarang al-farqu, perbedaan. Al-farqu, perbedaan, baina niyati shaumil fardi, antara niat puasa fardu, wa niyati shaumin nafli, dan niat puasa sunnah. Puasa sunnah, puasa fardu, sama-sama rukunnya itu adalah niat. Sekarang apa bedanya niat puasa fardu dan niat puasa sunnah? Niyatu shaumil fardi, niat puasa fardu. Al-awwal, yadkhulu waqtuha min ghurubisy syamsi ila tulu'il fajri. Yadkhulu, masuk, waktuha, waktunya niat puasa fardu, min ghurubisy syamsi, sejak terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri, sampai terbitnya fajar shadiq. Fayajibu, maka wajib, at-tabyitu, menginapkan niat. Jadi kalau puasa fardu, niatnya itu waktunya mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq. Sehingga apa? Di dalam puasa fardu wajib menginapkan niat. Artinya kalau lupa niat maka nanti puasanya tidak sah. Sekarang niyatu shaumin nafli, niat puasa sunnah. Yadkhulu waqtuha min ghurubisy syamsi, waktunya masuk juga sejak dari terbenamnya matahari. Wa yastamirru, dan waktunya niat itu terus ila zawali, sampai tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit.
fala yajibu, maka tidak wajib at-tabyitu, menginapkan niat. Jadi bedanya antara niat puasa fardu dan puasa sunnah adalah kalau puasa sunnah itu tidak wajib menginapkan niat, yang penting tidak sampai zawal. Kemudian yang kedua, yajibu at-ta'yinu, wajib hukumnya menentukan. Ka Ramadana, seperti menentukan puasa Ramadan, au kafaratin, atau puasa kafarat, au nadrin, atau puasa nadar, au qada'in, atau puasa qada'. Jadi kalau puasa fardu itu wajib menentukan jenis puasa fardunya itu. Kalau Ramadan maka harus ada kata Ramadannya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri Ramadani hadhihi sanati. Seperti itu, ada kata-kata Ramadan. Kemudian kalau puasa sunnah bagaimana? La yajibu, tidak wajib at-ta'yinuh, menentukan jenis sunnah itu, illa ingkana, kecuali apabila ada as-sawmu, puasa sunnah tersebut, muaqqatan, ada waktunya. Kayaumi Arafatah, seperti hari Arafah, alal mu'tamad, menurut qaul mu'tamad. Ini pun menurut qaul mu'tamad. Jadi kalau puasa fardu wajib ditentukan jenis fardunya. Misalnya puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhani hadhihi sanati. Jadi harus ada kata-kata Ramadan itu. Tapi kalau puasa sunnah tidak perlu. Puasa, misalnya puasa Senin, ya sudah puasa, niat puasa, saya niat puasa besok karena besok hari Senin. Tapi untuk sunnah, puasa sunnah yang ada waktunya seperti puasa Arafah misalnya, maka itu menurut qaul, menurut pendapat yang dibuat pegangan atau qaul mu'tamad, itu wajib menentukan juga. Nawaitu shauma ghadin yauma Arafatah, misalnya begitu. Maka itu wajib ditentukan menurut qaul mu'tamad. Berarti menurut muqabilnya mu'tamad tidak wajib. Menurut muqabilnya, lawannya qaul mu'tamad, berarti tidak wajib. Kemudian ats-tsalitsu la yajuzu, yang ketiga tidak boleh an yajma'ah, mengumpulkan baina shaumi fardaini, antara puasa dua fardu, fi yaumin wahid, di satu hari. Jadi kalau puasa fardu itu, dua puasa fardu tidak boleh dikumpulkan dalam satu hari. Misalnya ada orang punya hutang puasa, kemudian dia juga punya hutang puasa nadar, kemudian hutang puasa Ramadan dengan puasa nadar diniatkan menjadi satu hari. Misalnya hari Ahad untuk puasa qada Ramadan dan puasa nadar, maka itu tidak boleh kalau puasa fardu. Jadi puasa fardu niatnya itu tidak boleh mengumpulkan dua puasa fardu di suatu hari maksudnya. Jadi intinya kalau puasa fardu tidak boleh dikumpulkan dua puasa fardu di satu hari tertentu. Kemudian kalau puasa sunnah bagaimana? Puasa sunnah itu yajuzu, boleh al-jam'u, mengumpulkan baina shaumi naflaini, antara puasa dua sunnah. Jadi puasa sunnah yang banyaknya dua boleh dikumpulkan di dalam satu hari. Fa'aktsaroh, atau lebih, biniyatin wahidatin, dengan satu niat. Jadi yajuzu, boleh al-jam'u, mengumpulkan baini shaumi naflaini, antara puasa dua sunnah, fa'aktsaroh, atau lebih, biniyatin wahidatin, dengan satu niat. Jadi kalau puasa sunnah boleh dikumpulkan dengan satu niat. Dua puasa sunnah boleh dikumpulkan dengan satu niat. Misalnya besok hari Selasa misalnya ya, dia ingin puasa Senin sekaligus puasa Arafah karena kebetulan bertepatan dengan hari Arafah misalnya, maka itu sama-sama didapatkan. Jadi secara kesimpulan, perbedaan antara niat puasa fardu dan sunnah, yang pertama adalah kalau puasa fardu waktunya itu mulai dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar shadiq, wajib menginapkan niat. Sementara kalau puasa sunnah itu waktunya masuk mulai dari terbenamnya matahari sampai zawal siang harinya, itu boleh melakukan niat kalau niat puasa sunnah.
Kemudian yang kedua, kalau fardu wajib ditentukan jenis fardunya itu Ramadan kah, nazar kah, atau qadha kah, begitu ya. Tapi kalau puasa sunnah tidak wajib ditentukan, kecuali sunnah yang punya waktu itu menurut qaul mu'tamad wajib ditentukan. Tapi menurut selain qaul mu'tamad berarti boleh walaupun tidak ditentukan. Kemudian yang ketiga, perbedaannya kalau puasa wajib itu tidak boleh mengumpulkan dua puasa wajib dalam satu hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh. Puasa sunnah boleh. Misalnya ada orang ingin puasa hari Kamis misalnya, tapi waktu itu bertepatan dengan puasa Asyura, langsung diniatkan sekaligus, maka itu boleh. Berikutnya, wa yasihu, dan sah an yanwiya, hendaknya dia niat fi shaumin nafli, di dalam puasa sunnah, ba'da tulu'il fajri, dilakukan setelah terbitnya fajar shadiq. Jadi dalam puasa sunnah itu boleh melakukan niat setelah terbitnya fajar shadiq. Artinya setelah waktu subuh itu juga gak apa-apa. Tidak menginapkan niat tidak apa-apa kalau puasa sunnah. Walakin, akan tetapi, bisyarto, ini dengan dua syarat. Akan tetapi ini harus memenuhi dua syarat. Jadi boleh puasa sunnah itu niatnya dilakukan setelah subuh asalkan memenuhi dua syarat. Al-awwal, adapun yang pertama, antakuna, hendaknya ada an-niyatu, niat itu qabla zawali, dilakukan sebelum zawal, ai dukhuli waqti zuhri, yakni sebelum masuknya waktu zuhur. Jadi niat setelah fajar itu boleh dalam puasa sunnah asalkan sebelum masuknya waktu zuhur. Itu yang pertama. Ats-tsani alla yata'ata, yang kedua, hendaknya orang yang puasa sunnah itu tidak melakukan syai'an, sesuatu, minal mufattirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, min tulu'il fajri, sejak terbitnya fajar shadiq, ila waqtin niyati, sampai waktunya niat. Yang kedua, syaratnya itu hendaknya orang yang berpuasa sunnah itu kalau melakukan niat setelahnya fajar, hendaknya dia belum melakukan sesuatu yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai waktunya niat itu dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ketika dua syarat itu terpenuhi, maka walaupun dia niat setelahnya subuh, puasa sunnahnya itu hukumnya sah. Kama qala sahibu Safwatuz Zubat, sebagaimana yang telah dikatakan oleh pengarang kitab Safwatuz Zubat, yakni Ibnu Ruslan, wa syartu nafli niyatun lis-shaumi qabla zawaliha li kulli yaumi wa iyakun fardhan syaratna niyatah qad uyyinat min lailihi mubayyatah. Wa syartu naflin, adapun syaratnya puasa sunnah, niyatun adalah niat, lis-shaumi, untuk puasa, qabla zawaliha, sebelum tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit, yakni sebelum masuknya waktu zuhur, likulli yaumin, untuk setiap hari. Wa iyakun fardhon, apabila puasanya itu fardu, syaratna, maka kita mensyaratkan niyatah, untuk niatnya puasa fardu itu qad uyyinat, telah ditentukan. Artinya puasa fardu niatnya itu wajib ditentukan, min lailihi, sejak malam hari, mubayyatah, dalam keadaan diinapkan. Sama seperti tadi, intinya kalau puasa sunnah yang penting dilakukan niatnya itu mulai dari terbenamnya matahari sampai sebelum waktu zawal. Kalau puasa fardu wajib ditentukan jenis fardunya dan wajib niatnya itu dilakukan di malam hari sebelum terbitnya fajar shadiq. Akmalun niyati, adapun paling sempurnanya niat, an yatalafadha, hendaknya orang yang puasa itu melafalkan niat itu dengan lidahnya, mustahdiran biqalbihi, dan menghadirkan niat itu di dalam hati, ya. Diucapkan nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok hari untuk menunaikan fardunya bulan Ramadan, kewajiban bulan Ramadan, li hadhihi sanati, untuk tahun ini, lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri ramadhana
li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu yang paling sempurna niatnya. Mas'alatun, sekarang ada permasalahan. Fi ayyi suratin, dalam contoh apa yasihu sah shaumun nafli, puasa sunnah, biniyatin, dengan niat, ba'da tulu'il fajri, setelah terbitnya fajar sodik, ma'atanawuli syai'in, padahal dia sudah mengkonsumsi sesuatu, minal mufattirati, dari hal-hal yang membatalkan puasa, qablan niyati, sebelum niat. Di depan telah dijelaskan bahwa orang yang puasa sunnah itu boleh niat setelah terbitnya fajar shadiq asalkan memenuhi dua syarat. Yang pertama dilakukan sebelum zawal, yang kedua dia belum mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, sekarang ada permasalahan. Adakah contoh yang memperbolehkan orang puasa sunnah niatnya dilakukan setelah terbitnya fajar shadiq, akan tetapi dia sudah mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan? Contohnya ada enggak? Nah, di sini disebutkan suratuhu, adapun contohnya adalah idza kana, apabila ada, min adatihi, dari kebiasaannya orang itu, an yasumah, dia berpuasa, yauman muayyanan, suatu hari yang tertentu. Kal itsnin, misalnya puasa hari Senin, au arafata, atau puasa hari Arafah. Fanasiya, lalu dia lupa, dzalikal yauma, hari itu, wa aftarah, dan dia itu tidak berpuasa. Wa ba'da dzalika, dan setelah itu, tadzakkaru, dia ingat, annahu, bahwa hari itu, yaumul itsnain, ternyata adalah hari Senin, awil arafata, atau hari Arafah. Fayasihu, maka asah, an yanwiyah, dia niat, as-sawma, puasa, bisyarti ayyakuna, dengan syarat adanya melakukan niat itu, qabla zawali, sebelum tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Jadi ada ternyata contoh orang berniat puasa sunnah dilakukan sebelum zawal, setelah terbitnya matahari, dan dia sudah mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah ketika ada orang sudah punya tradisi puasa hari Senin, puasa hari Kamis, puasa hari Arafah misalnya, akan tetapi dia lupa kalau hari itu adalah hari Senin. Maka dia diperbolehkan walaupun sudah mengkonsumsi makanan misalnya, sesuatu yang membatalkan puasa, asalkan niatnya itu dilakukan sebelum zawal. Jadi intinya kalau orang sudah punya tradisi puasa sunnah, dia sudah mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan, maka dia masih boleh melakukan niat sebelum zawal. Jadi kalau punya tradisi puasa Senin Kemis, maka walaupun dia itu sudah mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan, asalkan dilakukan niatnya itu sebelum zawal, masih sah puasa sunnahnya. Kenapa? Karena dia punya tradisi, punya keistiqomahan. Berikutnya ar-ruknu tsani, adapun rukun yang kedua, tarku mufattirin, yaitu meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Dzakiron, dalam keadaan ingat, mukhtaron, dan dalam keadaan kehendaknya sendiri, artinya tidak terpaksa. Ghairu jahilin, dia itu tidak termasuk orang yang bodoh, ma'dzurin, yang dianggap uzur. Fala yabtulu, maka tidak batal, shaumuhu, puasa dia, idza aftara, apabila dia meninggalkan puasa atau buka, nasiyan, dalam keadaan lupa, au mukrahan, atau dalam keadaan dipaksa, au kana jahilan, atau dia itu orang yang bodoh, ma'dzuran, yang dianggap uzur, bijahlihi, dengan bodohnya. Jadi rukun puasa yang kedua jadi rukun puasa yang kedua itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Dia wajib meninggalkan sesuatu yang membatalkan itu dalam keadaan apa? Dalam keadaan dzakiran, dia ingat. Dalam keadaan dia ingat kalau dia itu puasa, dia wajib meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Artinya apa? Kalau dia lagi lupa, ada orang malam harinya niat puasa, kok lupa kalau dia itu lagi berpuasa, kemudian dia mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan, maka puasanya tidak batal.
Kenapa? Karena meninggalkan sesuatu yang membatalkan itu dalam keadaan ingat. Artinya apa? Kalau dalam keadaan dia tidak ingat kalau lagi berpuasa, maka tidak batal. Kemudian yang kedua, dia wajib meninggalkan sesuatu yang membatalkan itu dalam keadaan mukhtaron, dalam keadaan kehendaknya sendiri, dalam keadaan tidak terpaksa. Artinya apa? Kalau dalam keadaan terpaksa, maka dia itu tidak batal puasanya. Misalnya ada orang kalau sengaja muntah, kan hukum puasanya batal. Tapi kalau dia itu tidak sengaja, memang dia terpaksa muntah karena ada suatu penyakit sehingga membuat dia terpaksa muntah, maka puasanya tidak batal. Yang ketiga, dalam keadaan tidak bodoh bahwa yang dia lakukan itu adalah membatalkan. Cuman tidak sembarang bodoh, tapi bodoh yang dimaafkan. Artinya apa? Kalau seandainya ada orang baru masuk Islam, kemudian dia makan dalam keadaan puasa, dia makan, tapi dia nggak tahu kalau makan itu dapat membatalkan puasa misalnya, maka kalau bodohnya dia itu memang benar-benar dianggap uzur karena baru masuk Islam, maka puasanya tidak batal. Loh, kenapa kok makan? Kan kamu puasa. Loh, apa makan itu membatalkan puasa? Misalnya dia bilang gitu, nggak tahu kalau makan itu membatalkan puasa, maka orang tersebut puasanya tidak batal. Intinya, rukun yang kedua itu adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dalam keadaan pertama dia ingat kalau dia berpuasa. Artinya apa? Kalau nggak ingat dia melakukan sesuatu yang membatalkan, maka tidak batal. Yang kedua, harus tidak terpaksa, kehendaknya sendiri. Artinya apa? Kalau dia terpaksa oleh keadaan, misalnya dia itu sakit sehingga muntah misalnya, maka tidak batal. Yang ketiga, dalam keadaan dia itu tahu kalau barang tersebut membatalkan. Kalau seandainya dia tidak tahu bahwa hal tersebut membatalkan dan ketidaktahuannya itu dianggap uzur karena baru masuk Islam misalnya, atau hidup yang sangat jauh dari ulama misalnya, maka orang tersebut mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan puasa tidak dianggap batal. Bisa dipahami? Kemudian sekarang al-jahilul ma'dzur. Al-jahilul ma'dzur. Apa yang dimaksud bodoh yang dianggap uzur itu? Al-jahilul ma'dzuru, adapun bodoh yang dianggap uzur, huwa adalah wahidun min itsnaini, adalah salah satu dari dua orang. Yang pertama, man nasya'a, orang yang hidup ba'idan, berjauhan, anil ulama'i, dari ulama. Man, orang, nasya'a, yang hidup, ba'idan, jauh, minal ulama'i, dari ulama. Orang yang hidup jauh dari ulama ini sulit digambarkan di alam sekarang. Kenapa? Karena alam sekarang orang itu mudah mendapatkan ulama. Kalau tidak bisa secara langsung mendapatkan ulama, dia bisa mendapatkan ulama dari media sosial. Kayak sekarang ini saya sedang menjelaskan tentang rukun puasa melalui media sosial, melalui YouTube, melalui FB dan lain sebagainya. Maka tapi kalau tidak menutup kemungkinan, kalau misalnya ada orang hidup berjauhan dari ulama dan dia tidak punya media apapun yang bisa mengakses ilmu tentang rukun-rukun puasa, hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga dia benar-benar tidak tahu dan melakukannya, maka dia dianggap uzur. Intinya, orang yang tidak tahu yang dianggap uzur itu yang pertama adalah orang yang hidup jauh dari ulama, jauh dari media-media yang mengantarkan dia untuk mengakses ilmu-ilmu tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ats-tsani, man kana qarib ahdin bil Islam, wa man kana qarib ahdin bil Islam, wa man, dan orang, kana, yang dia itu qarib ahdin, baru masuk, bil Islami, ke Islam. Orang yang baru masuk dalam Islam. Orang yang baru masuk dalam Islam, misalnya ada orang kemarin masuk Islam, sekarang sudah menjalankan puasa, kemudian dia melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena belum tahu bahwa itu adalah membatalkan puasa, maka orang tersebut dianggap jahil ma'dzur, dianggap tidak tahu yang dianggap uzur.
Jadi ada jahil ma'dzur, ada jahil ghairu ma'dzur. Jadi jahil ma'dzur itu adalah orang yang jauh dari ulama atau orang yang baru masuk Islam. Orang yang jauh dari ulama, orang yang baru masuk Islam, kalau tidak tahu sesuatu itu membatalkan puasa, kemudian ia kerjakan, maka dia melakukan hal yang membatalkan puasa dalam keadaan tidak tahu itu, tidak sampai membatalkan puasa. Jadi secara kesimpulan, rukun puasa itu ada dua. Yang pertama adalah niat. Dalam niat, kalau niat puasa fardu, itu wajib menentukan jenis fardunya. Misalnya puasa Ramadan kah, puasa nazar kah, atau puasa qadha. Kemudian yang kedua, wajib niat itu dilakukan di malam hari. Jadi kemudian yang ketiga, kalau puasa fardu tidak boleh mengumpulkan dua fardu dengan satu niat dilakukan di satu hari, tidak boleh. Jadi paling sempurnanya niat itu adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana li hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya niat puasa besok untuk menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini lillahi ta'ala. Kemudian kalau puasa sunnah, niatnya itu tidak harus di malam hari, yang penting dilakukan dari rentang setelah terbenamnya matahari sampai sebelum waktu zuhur. Kemudian di dalam puasa sunnah tidak wajib menentukan jenis sunnahnya, kecuali menurut sebagian ulama puasa-puasa yang ada waktunya, misalnya puasa Arafah wajib ditentukan waktunya, itu pun masih khilaf, ada yang mengatakan tidak wajib. Kemudian dalam puasa sunnah itu boleh mengumpulkan dua puasa sunnah dengan satu niat. Misalnya hari Senin kebetulan bersamaan dengan hari Arafah, kemudian dia niat, saya niat puasa besok untuk hari Senin dan hari Arafah, maka boleh dan mendapatkan pahala dari keduanya. Kemudian yang kedua, rukun puasa itu adalah harus meninggalkan sesuatu yang membatalkan. Lah, meninggalkan sesuatu yang membatalkan itu dalam keadaan ingat kalau dia itu berpuasa, dalam keadaan tidak terpaksa, dan dalam keadaan dia itu mengetahui. Artinya apa? Kalau kebalikan tiga itu, maka tidak batal puasanya. Dia misalnya makan atau minum di siang hari dalam keadaan lupa kalau dia sedang berpuasa, maka tidak batal. Atau dalam keadaan terpaksa dia muntah misalnya karena sakit, maka tidak batal puasanya. Atau dalam keadaan dia tidak tahu dan ketidaktahuannya dianggap uzur, maka dia mengkonsumsi sesuatu yang membatalkan, tidak sampai membuat puasanya itu batal. Itu tentang rukun-rukun puasa. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau salah, mohon ditegur dan dibenarkan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.